Teman-teman, pada malam ini kita akan membahas tentang realitas hubungan kita dengan Allah. Tentang realitas hubungan kita dengan Allah. Kita sering memuji-muji Allah dengan lisan kita, tetapi pujian kita itu enggak selaras dengan hati kita. Kita sering berzikir menyebut keagungan Allah dengan kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masya Allah dan seterusnya. Kita memuji Allah dengan pujian-pujian yang indah, tetapi seringkali pujian itu tidak ada di dalam hati kita. Sehingga saya suka menyebut ini dengan istilah zikir yang agak-agak gombal. Kalau kita ngegombal kepada manusia, kadang dia percaya gitu. Seorang suami ngegombal kepada istri, tulus nggak tulus dia nggak ngerti. Yang penting dia bahagia dengan kata-kata yang indah gitu. Bapak kamu titik kan gitu kan? Selalu kan bapak kamu kan ya. Standar gombal, raja gombal di TV. Bapak kamu tukang parkir ya gitu. Kok tahu? Pasti gitu tuh. Ya soalnya dia sudah memarkirkan hatiku kepadamu gitu. Cewek mungkin gak percaya kali, cuman dia seneng aja dengan kata-kata kayak gitu kan. Atau mungkin ada juga yang percaya karena dia ngelihat kita kayaknya wajahnya wajah polos, gak ada wajah tampang-tampang pembohong, apalagi playboy gitu ya. Wajahnya polos banget, ada jenggotnya gitu ya, insya Allah jujur kan. Asarus sujud, wah masya Allah. Bisa jadi kita cuma ngegombal, tapi dia nggak tahu karena manusia itu tidak tahu isi hati. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Gimana kita mau gombal kepada Allah? Wa asirru qawlakum, kalian sembunyikan kata-kata kalian di dalam hati maksudnya. Awi jaharu bih, atau kalian tampakkan, kita ucapkan dengan lisan. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati. Jadi gak akan berhasil ngegombalin Allah tuh gak akan berhasil. Kalau kita gak jujur dengan lisan kita yang sesuai dengan hati kita, itu gak akan terjadi keajaiban dalam hidup kita. Inilah realitas dari hubungan kita dengan Allah. Makanya Allah sering bilang ke kita seolah-olah, kok gitu? Barusan kamu bilang hasbi Allah, cukup bagi saya Allah. Tapi kok gak cukup kalimat Allah itu menggetarkan hati? Padahal kalau orang bilang hasbi Allah, cukup bagi saya Allah, pas disebut nama Allah, udah selesai masalah dia gitu. Contoh, ada musibah. Terus temannya bilang, tenang, ntar Allah ganti dengan yang lebih baik. Kan disebutkan nama Allah, tenang, ntar Allah ganti dengan yang lebih baik. Oh ini ada doa nih, wa khluf li khairam minha, ya Allah beri saya ganti yang lebih baik. Apakah kata-kata ini cukup buat kita sehingga kita tenang? Sehingga kita tidak lagi terus-terusan dalam keputusasaan terhadap musibah-musibah yang kita hadapi? Kalau enggak, berarti kita gombal mengatakan hasbi Allah. Katanya hasbi Allah, kok enggak cukup sih Allah buat kita? Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minun, orang mukmin yang sebenarnya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah hatinya gemetar. Maksudnya ngerespon gitu di dalam hati. Jadi mantap imannya, jadi mantap keyakinannya, jadi mantap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak sih hasbi Allah? Coba. Kalau lagi bete, lagi ilfil, lagi nggak mood aja nih,
lagi sedih, lagi galau berat. Yang buat bete, ilfil, galau berat kita itu reda apa? Jujur ya. Apakah sholat? Apakah jalan-jalan? Apakah makan-makan enak? Apakah main game? Apakah dengar musik? Apakah nonton film yang baru keluar? Mana yang paling gampang buat bete kita hilang? Itu jujurnya tuh. Kalau misalnya kita lagi bete, wudhu, salat, Allah Akbar, selesai salat, hilang tuh bete. Berarti benar, hasbunallah, hasbiyallah. Tapi kenyataannya termasuk saya nih, gak gitu-gitu amat. Begitu ada masalah salat, begitu selesai salat, ini nonton di mana ya? Sama aja kan? Sholat sih, cuman habis sholat ternyata belum cukup, belum hilang juga nih. Saya udah sholat, saya udah zikir, saya udah doa, saya udah tilawah Al-Quran, saya malah udah tahajud, udah puasa, tapi belum hilang juga, masih ilfil banget nih. Ya mau cari makan enak mau makan yang pedas-pedas gitu, atau mau cari kopi, berarti belum hasbun, belum cukup, masih butuh tambahan. Memang berpengaruh, tapi belum cukup. Sholat ya menenangkan, cuma belum bisa menyelesaikan masalah. Berarti kita masih gombal dalam zikir kita. Makanya Allah bilang, kok gitu? Katanya saya cukup buat kamu. Kok kamu masih mencari solusi yang lain setelah saya? Kok kamu masih menyekutukan saya dalam mencari jalan keluar terhadap masalah-masalah kamu? Berarti kamu tuh gak benar ngomongin hasbi Allah. Orang yang benar-benar mengatakan hasbi Allah tuh kayak Ibrahim tuh. Ketika dia masuk ke dalam api, dilemparkan ke dalam bara api, tiba-tiba Jibril datang kepada Ibrahim mengatakan, "Ya Ibrahim, alaka hajah? Apakah kamu punya sesuatu yang kamu butuhkan? Sal, tu'ta, minta kepada saya nanti saya akan kabulkan." Kata Jibril. Apa kata Ibrahim? "Amma ilaik fala." Kepada kamu? Enggak. Saya tidak butuh siapapun. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Baru Allah padamkan tuh api, keajaiban. Kenapa kita mengucapkan banyak kalimat zikir tapi tidak terjadi keajaiban-keajaiban dalam hidup kita? Mungkin kalimat kita itu belum jujur, belum sesuai dengan hati kita dan realitas kehidupan kita. Makanya zikir kita itu belum powerful. Harusnya zikir yang powerful itu begitu kita bilang hasbi Allah, api padam. Jadi kalau ada kebakaran, hasbi Allah, gak butuh telepon pemadam kebakaran, selesai sudah. Kenapa kita telepon pemadam kebakaran? Karena kita belum hasbi Allah secara jujur. Ini benar nih, walaupun agak-agak, contohnya agak-agak lebay mungkin ya, tapi benar loh. Kenapa kita ketika nggak usah api yang membakar rumah lah, nggak usah kebakaran, hal sepele aja, masalah perasaan, masalah lapar. Bukankah Nabi mengatakan nanti makanan orang di akhir zaman adalah kalimat la ilaha illallah? Ini makanan orang di akhir zaman. Ketika muncul Dajjal, makanan kaum muslimin itu adalah la ilaha illallah. Begitu bilang la ilaha illallah, kenyang. Itulah orang yang selamat di masa Dajjal. Kira-kira kalau sekarang Dajjal keluar, kita selamat gak? Cara cari taunya gimana? Kalau teman-teman lapar, coba bilang la ilaha illallah. Lapar, masih lapar atau udah kenyang? Pasti masih lapar ya. Karena kita gak menganggap Allah segalanya, hasbi Allah. Tapi nanti di akhir zaman ketika Dajjal muncul, Nabi mengatakan makanan mereka pada saat itu adalah zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itulah makanan mereka. Begitu mereka bilang subhanallah, la haula wala quwata illa billah, langsung kenyang. Anaknya bilang, "Pa, lapar." Bilang la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah, gimana? Udah kenyang. Ya tuh. Itu benar-benar umat akhir zaman banget tuh. Kalau kita kayaknya bukan umat akhir zaman. Umat zaman edan. Kita ucapin la ilaha illallah masih lapar, sholat masih galau, udah zikir sekian ribu masih sedih, masih sakit hati. Kenapa? Karena kalimat kita itu belum jujur. Kok gitu kalimat kamu, kata Allah kepada kita. Karena Allah tahu isi hati kita. Wa asirru qawlakum awijharu bih, innahu alimum bidzatis sudur. Seandainya kita jujur, Allah akan tunjukkan keajaiban yang luar biasa loh dalam hidup kita. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Kata Allah,
Jujur, tunaikan janjimu kepadaku, aku pasti akan tunaikan janjiku kepadamu. Dan kepadakulah kalian akan lari. Maksudnya, kepada Allah kita meminta pertolongan. Jadi kalau kita jujur sama Allah, Allah akan jujur sama kita. Kalau kita benar-benar mengatakan itu dengan yakin, Allah tidak akan mengecewakan kita sama sekali. Keajaiban itu akan terjadi dalam hidup kita. Sangat mudah urusan kita. Saya sendiri sering membuktikan ini dan sering benar. Kalau ada yang keliru itu karena saya masih belum baik imannya. Misalnya contoh sederhana mau ceramah. Ceramah yang menurut saya paling beban adalah di sini. Di depan teman-teman semuanya. Kenapa? Karena saya selalu berharap ceramah sederhana saya itu benar-benar bisa menjadi suatu kebaikan yang bisa dibawa pulang oleh teman-teman sekalian. Pengen banget tidak mengecewakan. Jadi saya bukan perform untuk menghibur, tapi perform untuk memberi sesuatu yang kita cari bersama kan. Kita cari ilmu, kita cari iman, kita pengen datang ke majelis taklim itu pengen tajdidul iman, memperbaharui iman. Maksudnya pulang dari sini tambah yakin pengennya kan gitu ya. Pulang dari sini tambah semangat beramal soleh. Pulang dari sini semakin yakin untuk bergantung kepada Allah. Itu membuat saya terbeban. Ya Allah, jangan sampai penampilan saya buat mereka kecewa. Bukan karena pengen dielu-elukan ustadznya keren atau apa, enggak. Biar mereka tidak sia-sia waktunya datang ke sini. Terus gimana caranya? Saya akan berzikir. Salah satu zikir yang selalu saya baca, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Dan wahlul 'uqdatam min lisani saya ulang berkali-kali. Kenapa? Saya khawatir saya tidak menyampaikan sesuatu dengan jelas dan baik sehingga teman-teman tidak memahami. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahuna qauli. Dan ternyata setelah membaca ayat atau zikir ini, Allah seperti memudahkan. Muncul terus saja materinya itu yang dulu udah lama dibaca, muncul lagi. Dan itu gak dikonsep. Teman-teman bisa nanya kepada orang-orang dekat saya, teman atau istri saya jarang konsep materi ini, malam ini mau bahas ini, terus nyusun dulu, apalagi buat slide. Itu bukan saya banget lah. Modalnya tuh benar-benar saya mengonsep materi, mencari bahan itu ketika saya di Mesir dulu. Itu masa-masa mencari bahan. Sekarang bukan masa mencari bahan, masa memahami realitas untuk menawarkan bahan ini loh. Dulu di Mesir nyari bahan, baca, dengerin terus saja selama 6 tahun. Sekarang diingat-ingat, yang mana ya? Yang ini. Oh ya, sampein. Artinya doa Rabbi syrah li sadri itu benar-benar memudahkan urusan. Termasuk kalau misalnya kita lagi ada masalah sama seseorang. Kita doa, ya Rabbi mudahkan urusan saya. Mudah enggak? Kalau kurang mudah berarti kita belum benar-benar jujur dalam kalimat kita kepada Allah. Jujur gimana? Kita yakin enggak sih Allah yang memudahkan urusan kita? Kalau kita yakin banget, Allah akan tunjukkan keajaiban yang luar biasa. Seperti cerita kemarin tuh. 2 orang yang saling berhutang kan? Yang satu memberi hutang dan bertanya, siapa saksinya? Kata yang berhutang, Allah saksinya, boleh enggak? Kata yang memberi hutang, oh boleh, Allah itu sebaik-baik saksi dan itu jujur, yakin gitu. Coba kalau kita lakukan itu sekarang, mungkin kita akan dikhianatin, akan dirugiin sama banyak orang. Kenapa? Karena enggak yakin banget kepada Allah SWT. Masih ada sedikit, setitik ragu. Ntar kalau dia bohong gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia lupa gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia berubah pikiran gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia hilang tiba-tiba nggak membayar hutang gimana? Bukankah ada Allah? Bukankah ada Allah ini jarang kita ucapkan. Kita masih ragu walaupun kita mengatakan hasbiyallah, hasbunallah. Makanya jarang ngelihat keajaiban. Padahal kalimat itu kalimat-kalimat yang mukjizat, powerful. Sebagian mungkin pernah dengar cerita Imam Hasan Al-Basri. Tahu Imam Hasan Al-Basri? Salah satu ulama generasi tabi'in, generasi kedua. Ceritanya Imam Hasan Al-Basri ini pernah bikin seorang gubernur Baghdad namanya Hajjaj. Hajjaj ini gubernur yang sangat jahat, sering membunuh orang soleh, termasuk sahabat Nabi pernah dibunuh sama dia. Imam Hasan Al-Basri pernah bikin gubernur Hajjaj itu tersinggung. Kapan? Ketika Imam Hasan Al-Basri diundang ke rumah gubernur Hajjaj bersama beberapa ulama yang lain, beberapa tokoh masyarakat diundang ke rumah barunya, istana gitu. Jadi Raja Hajjaj ini suka bikin istana terus pamer. Ngundang nih.
diundang orang-orang penting, minta semacam testimoni gitu, minta komentar. Jadi kalau bahasa kita mah ngeposting di sosial media, terus nunggu gimana menurut kalian. Jadi yang komennya tuh macam-macam ditungguin sama dia. Nanya ke setiap orang yang tamu yang diundang, gimana menurut kamu istana saya? Rata-rata mengatakan ini bagus, istana pertama yang saya lihat yang paling indah segala macam. Bahasa-bahasa memuji lah. Dan gak jujur. Begitu giliran Hasan Al-Basri, ya Syekh Hasan, gimana menurut Syekh tentang istana saya? Syekh Hasan mengatakan, saya sama sekali tidak tertarik dengan semua ini. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada apa yang ada di sisi Anda. Ini ucapan Hasan Al-Basri. Karena lagi ada acara makan siang kayak gitu, banyak orang Hajjaj menahan emosi. Dia tersinggung banget, marah sebetulnya. Akhirnya udah selesai obrol-obrolan, makan, pulang. Saat pulang, Raja Hajjaj mengutus 2 orang prajurit untuk menangkap Hasan Al-Basri di tengah jalan. Suruh bawa balik lagi ke istana. Mau dia apa? Mau dipancung. Karena dia suka mancung, orang soleh. Tangkap tuh Hasan Al-Basri. Di tengah jalan didatangi pengawal raja. Kemudian dibawa lagi ke istana mau dipancung. Begitu Hasan Al-Basri berhadapan dengan Hajjaj. Hasan Al-Basri kemudian berdoa di dalam hatinya. Yang tadinya Hajjaj marah besar. Pengen bunuh Hasan Al-Basri. Pengen memancung Hasan Al-Basri. Tiba-tiba pas ngelihat wajah Hasan Al-Basri. Hajjaj ini berubah seperti orang yang kena hipnotis. Tiba-tiba dia tersenyum, tiba-tiba dia jadi orang yang humble, hangat banget, langsung memeluk Hasan Al-Basri. Selamat datang wahai Syekh, selamat datang, duduk. Syekh, beri saya nasihat, terus dikasih makanan, minuman. Setelah itu dipersilakan pulang, dikasih kendaraan yang terbaik. Sampai akhirnya Hasan Al-Basri keluar dari istana. Ketika di tengah jalan, pengawal-pengawalnya Hajjaj bertanya kepada Hasan Al-Basri, ya Syekh, kami tadi diutus oleh raja menangkap Anda agar Anda dipancung karena raja tersinggung dengan obrolan tadi ketika makan siang. Dan raja dalam keadaan marah besar. Tapi begitu bertemu dengan Anda tiba-tiba dia berubah jadi baik, jadi kasih sayang, jadi luluh, emosinya jadi reda. Apa yang Anda lakukan kepada dia? Apakah Anda punya sihir? Kata pengawal. Kata Hasan Al-Basri, saya tidak pakai sihir. Terus apa? Saya sebelum bertemu dengan Hajjaj, tadi saya berdoa. Apa doanya? Ya Rabbi, Engkaulah yang menggenggam hidupku. Kepadamulah aku berserah. Ya Rabbi, padamkanlah amarah di hati Hajjaj sehingga aku selamat sebagaimana Engkau mendinginkan api kepada Ibrahim sehingga dia selamat. Ini yang dibaca oleh Hasan Al-Basri. Ya Allah, padamkanlah amarah di hati Hajjaj sehingga aku selamat dari kezalimannya sebagaimana Engkau menyelamatkan Ibrahim dari api yang panas. Tiba-tiba Allah padamkan marahnya. Ini namanya zikir, doa powerful. Kenapa? Karena hati Hasan Al-Basri itu benar-benar bergantung kepada Allah itu 100%, gak ragu sama sekali. Gimana pun pengawalnya banyak, tidak membuat dia ragu kepada Allah. Allah lebih besar. Gimana pun kuatnya Hajjaj tidak ragu kepada Allah. Allah maha kuat. Sehingga kalimat yang sesuai dengan hati, Allah tunjukkanlah keajaiban kepada Hasan Al-Basri. Langsung luluh, langsung berubah dari marah menjadi sayang kepada Hasan Al-Basri. Kenapa kita jarang melihat keajaiban? Karena ucapan kita itu belum selaras dengan hati kita. Gak yakin-yakin amat sama Allah. Sering bilang la haula wala quwata illa billah. Tapi kita masih yakin ada kekuatan lain yang mempengaruhi hidup kita. Padahal kata Nabi kepada Ibnu Abbas, kalau semua orang berkumpul dan ingin menolong kamu, mereka tidak dapat menolong kamu kecuali dengan seizin Allah. Kalau mereka semua berkumpul ingin mencelakai kamu, mereka tidak bisa mencelakai kamu kecuali dengan ketetapan Allah. Allah, 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 di tangannya lah segala kebaikan, di tangannya lah segala kerajaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Percaya enggak kita dengan ayat itu? Jawab dengan hati kita masing-masing. Kalau kita percaya, baru terjadi keajaiban dalam hati kita. Pernah menghadapi orang marah? Pernah? Sering kan? Siapa yang marah? Istri?
Tahu gimana kalau istri lagi marah? Oh belum tahu ya? Ya udah deh ganti contoh. Orang tua deh, orang tua. Saya lupa aja nih kalau saya di hadapan para jomblo fisabilillah. Kalau istri lagi marah, padamkan marahnya itu bukan dengan hadiah dunia dulu. Itu buat kita ragu sama Allah dan mengandalkan materi. Pas marah, tunjukin. Mau ke Lombok, Bali, Jogja, atau Maldives. Pasti dia pilih Maldives tuh. Pas dia pilih Maldives, kita nangis. Kenapa? Dananya gak cukup. Makin marah dia tuh. Jangan nawarin materi dulu untuk meredakan marah seseorang. Karena kita akan bergantung kepada materi itu. Ternyata ampuh. Kalau dia marah, saya kasih tuh brosur. Brosur doang. Kalau lagi marah, nonton yuk. Pelan-pelan reda marahnya, berarti efektif. Nonton cukup bagi saya. Pas lagi marah, ada kafe baru loh, enak tuh makanannya. Terutama tuh misalnya green tea-nya, milkshake tuh paling enak tuh se-Bandung. Reda marahnya, milkshake cukup bagi saya. Kan? Bukan hasbiyallah, hasbiya milkshake. Kenapa bisa gitu? Karena ketika kita mau meredakan marah seseorang itu kita menggunakan materi. Atau menggunakan bahasa-bahasa ngegoda, ngerayu, gombal tadi. Tapi kan lama-lama agak-agak habis juga ya bahan menggombal ya. Harus buka, jadi teman-teman bisa ke Gramedia mungkin beli buku dengan judul Kumpulan Gombal-Gombal Efektif. Udah teruji, banyak yang menggunakan gombal ini dan berhasil meredakan amarah. Mungkin, tetapi itu berarti kita tidak mendapatkan yang paling luar biasa. Sehingga suatu saat kita akan kewalahan sendiri. Berapa sering kita bisa memberikan materi, memberikan brosur, memberikan kafe, memberikan nonton, memberikan hiburan, entertain segala macam. Berapa sering? Coba sesekali ketika menghadapi seseorang yang marah, andalkan Allah. Pas mau ketemu orangnya, ya Rabbi, ya Rabba Ibrahim, wahai Tuhan Ibrahim, padamkanlah amarah istri saya sebagaimana engkau memadamkan api bagi Ibrahim. Terus temuin, kalau masih marah, ya Allah astagfirullahaladzim, berarti saya belum jujur nih, masih belum yakin sama Allah, istighfar lagi, ya Allah padamkan. Masih marah, ya Allah padamkan. Terus saja sampai yakin. Kalau kita yakin itu berubah loh, benar-benar berubah. Kalau nggak bisa langsung, bertahap, tergantung iman. Ada orang yang imannya baru redam amarah seseorang itu 1 jam, berarti imannya iman 1 jam. Ada yang setengah jam, ada yang 10 menit, ada yang begitu ketemu berubah langsung. Sampai orang yang marah itu juga terheran-heran. Kenapa ya? Saya tadi sebetulnya lagi sebel banget sama kamu, tapi pas melihat kamu jadi berubah, kenapa ya? Karena Allah. Ini mah masalah iman. Bukan masalah fasihnya mengucapkan hasbi Allah. Semua kita mah namanya hasbi Allah pasti fasih. Apalagi sadaqallah itu paling fasih tuh. Sadaqallahul azim itu fasih banget. Kenapa? Apalagi baca 1 juz pengen sadaqallah cepet-cepet kan? Itu fasih. Bismillah fasih hasbi Allah. Insya Allah tahsin hasbi Allah wa ni'mal wakil. Malah kita kadang-kadang kalimat hasbi Allahnya tuh lebih keren daripada sahabat loh. Kalau sahabat kalimatnya cuma gini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Coba lihat, panjangan siapa ucapannya? Panjangan kita kan? Sahabatnya cuma sedikit, Ibrahim lebih sedikit lagi, hasbi Allah, segitu doang. Kita rame, jangan cuma hasbi Allah, tambahin dong. Jangan terlalu irit-irit dalam berzikir. Rame aja di broadcast soal panjang pendeknya zikir. Tapi dua-duanya gak powerful, gak ngaruh. Yang bilang hasbi Allah wa ni'mal wakil sama aja. Yang bilang hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Diulang 33 kali. Tapi gak ngaruh, kenapa? Karena gak jujur. Hanya fasih di lisan, tetapi tidak fasih di hati. Harusnya kayak Imam Hasan Al-Basri. Begitu dia katakan demikian, doanya langsung berubah. Termasuk doa tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah saya, beri saya ganti yang lebih baik. Selama apa sih Allah kasih kita ganti? Di situ kita bisa mengukur keimanan kita. Kalau begitu kita berdoa langsung dapat ganti, itu imannya ajaib tuh. Kalau kita berdoa tunggu gantinya sebulan kemudian, itu imannya standar. Kalau kita udah berdoa tapi nggak diganti-ganti, berarti kita bermasalah. Gak yakin-yakin amat sama Allah. Pengen gak begitu berdoa langsung Allah menunjukkan keajaiban? Kita pengen aja gak berani ya. Karena kita gak percaya bisa.
Kita mau mengatakan pengen, itu aja kita nggak berani karena menganggap itu nggak realistis. Masa sih bisa? Bisa kalau kita yakin kepada Allah. Kalau kita nggak yakin, kalau kita bilang nggak bisa, kalau kita ragu bahwa Allah bisa menunjukkan ajaib kepada kita dalam hitungan detik, terus kemana kalimat kun fayakun? Masalahnya kita nggak yakin untuk bilang pengen, begitu doa langsung Allah kabulkan. Itu aja kita ragu. Kenapa? Kita nggak percaya itu bisa terjadi dalam hitungan simsalabin abrakadabra. Kita nggak percaya itu bisa terjadi dalam satu kalimat kun. Makanya tidak ada kun dalam hidup kita. Gimana caranya? Belajar yakin kepada Allah seutuh-utuhnya. Masih ingat juga dengan kisah seorang bapak datang kepada Rasulullah curhat dan minta tolong. Dia bilang, ya Rasulullah, putra saya ditawan oleh musuh. Dan mereka meminta tebusan 100 dinar. Kalau saya nggak ngasih uang 100 dinar, putra saya akan dipenggal, akan dibunuh ya Rasulullah. Sedangkan saya orang miskin. Jangankan 100 dinar, 100 dinar itu mungkin sekarang sekitar 250 juta. Mahal. Saya nggak punya uang sebesar itu ya Rasulullah. Untuk makan aja susah. Terus gimana ini ya Rasul? Waktu itu Rasulullah juga nggak punya apa-apa untuk diberi. Sahabat-sahabat banyak yang keluar negeri untuk berdakwah. Sehingga orang-orang kaya kayak Utsman, Abdurrahman lagi nggak ada. Terus nolongnya gimana nih? Nabi kasih satu zikir. Kata Nabi, Pak, banyak-banyak mengatakan la haula wala quwata illa billah. Bapak percaya? Oh percaya ya Rasulullah. Pulang dia tuh. Coba kalau kita digituin, ya insya Allah ya Rasul. Tapi duitnya gimana Rasul? Tetap aja kan? Udah minta zikir, minta duit. Yang konkret dong Rasul kalau kasih zikir, kalau kasih solusi. Zikir itu solusi paling konkret. Justru yang lain itu nggak konkret. Yang lain itu Allah tunjukkan kepada kita karena Allah sayang kepada kita. Allah tahu iman kita lemah. Kalau seandainya Allah mau memberikan kepada kita keajaiban menurut iman, mungkin kita nggak dapat apa-apa dalam hidup. Akhirnya Allah berilah kita pertolongan, jalan keluar. Cuman butuh waktu karena iman kita juga butuh waktu. Kita taubat aja butuh waktu, ya. Untuk hijrah aja butuh waktu. Untuk taubat butuh waktu. Mau sholat aja minta tambahan waktu. Udah azan jangan sekarang deh, ntar lagi. Gimana kita mau dapat pertolongan Allah yang sekarang? Fair gak sih kalau Allah mengatakan, oh ntar lagi ya hambaku. Orang kamu juga barusan sholatnya juga bentar lagi. Allah kasih tuh. Begitu Nabi bilang, ucapkan banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Dia yakin langsung mengatakan, oh ya insya Allah. Yakin gitu, akan terjadi keajaiban. Bukan, ya ada Utsman gak Rasul? Enggak. Abdurrahman bin Auf rumahnya di mana ya? Enggak nanya-nanya orang kaya. Udah aja yakin, pulang dia tuh. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula. Artinya apa? Tidak ada daya dan upaya dari makhluk. Allah lah yang maha kuasa. Pulang ke rumah, istrinya nungguin. Pak gimana? Udah ketemu Rasulullah. Dapat solusinya, dapat uang pinjaman dari siapa? Enggak. Terus gimana? Nabi ngasih kita solusi yang lebih baik daripada itu. Apa? Ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Istrinya enggak protes, langsung bilang, oh ya langsung la haula wala quwata illa billah. Berdua tuh la haula wala quwata illa billah. Enggak ada ya kirain duit 100 dinar. Enggak sama sekali, yakin. Begitu malam, sepanjang siang mereka la haula wala quwata illa billah, malam hari tiba-tiba putranya pulang. Nggak sendiri, bawa ternak, bawa kambing banyak tuh, domba dibawa. Ada ratusan ekor domba dia bawa pulang. Di luar rame apa nih apa? Ada domba, siapa? Oh putra kita, Masya Allah. Pelukan, kangen gitu ya. Kamu gimana bisa selamat? Kata putranya, wahai ayah, ada keajaiban. Tadi, tiba-tiba, ketika saya sedang diikat dan besok mau dipenggal, pengawal-pengawal saya itu tiba-tiba pada ngantuk, tertidur, dan tiba-tiba ikatan saya menjadi longgar sehingga saya bisa melepaskan diri. Dan bahkan ketika saya mau pergi, saya kepikiran kenapa saya nggak bawa domba-domba aja sebagai ghanimah. Domba 100 ekor, kira-kira berisik nggak sih? 100 ekor domba berisik nggak? Berisik kan? Berisik banget kan? Tapi seberisik itu orang yang ngawal dia tuh nggak bangun loh. Allah udah tutup telinga dan penglihatan mereka. Mereka nggak bangun sama sekali, dibawa. Dan untuk ngumpulin domba 100 ekor, kira-kira butuh berapa jam? Itu bukan kerjaan yang gampang. Ngumpulin 100 ekor, digiring ke satu arah, udah gitu berisik lagi. Ada yang domba yang lari ke sana, ditarik lagi. Namanya domba kan, domba-domba yang tersesat gitu deh.
Gimana coba? Tapi pengawalnya nggak bangun sama sekali sampai ke rumah. Pengawalnya mungkin belum bangun atau mungkin nggak akan bangun lagi kali. La haula wala quwata illa billah. Baru ayahnya sadar, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan ini orang yang mengatakan ini nggak disebutkan namanya dalam riwayat. Kenapa? Saking nggak terkenalnya. Berarti orang biasa banget. Tapi orang biasa dengan keyakinan yang luar biasa, Allah akan tunjukkan keajaiban yang luar biasa. Jadi jangan bilang, itu mah Umar, itu mah Utsman, itu mah Abu Bakar. Ini nggak ada namanya malah. Cuma disebut ja'a rajulun, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul, gitu doang. Tapi Allah tunjukkan keajaiban yang luar biasa. Kenapa? Imannya. La haula wala quwata illa billah. Sehingga anaknya datang membawa domba, jadi kaya raya. Sama juga dengan cerita Fatimah bintu Rasulillah. Pasti tahu ceritanya. Karena Fatimah capek di rumah, gak ada pembantu, Ali sering berjihad, akhirnya dia ngurus anak sendiri, anaknya laki-laki lagi, namanya anak laki-laki bukan bandel, emang dia aktif gitu. Akhirnya Fatimah ngerasa agak berat nih kalau harus ngurus semuanya sendiri, gak punya pembantu. Datanglah ke rumah ayahnya, ayah ya Rasulullah, ayah tahu keadaan rumah tangga saya bersama Ali. Ali orang yang sibuk bekerja, membela agama Allah, berdakwah, berjihad. Saya sendiri di rumah gak ada pembantu, boleh gak minta seorang pembantu dari rumah ayah? Kan banyak pembantu Rasulullah yang jadi relawan tuh. Kata Rasulullah, ya Fatimah, mereka itu bukan pembantuku tetapi pembantu kaum muslimin. Jadi gak mau dikasih kepada urusan keluarga. Maka pulanglah Fatimah. Oh ya ayah gak apa-apa, pulang nih bersama Ali, gak dapat apa-apa. Nabi kan gak enak hati karena Nabi sayang banget dengan putrinya ini. Putri kesayangan Nabi banget di antara putri-putrinya, Fatimah Az-Zahra. Akhirnya Nabi menyusul Fatimah ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibukain pintu. Ya Fatimah, ya Ali, la tahzana, janganlah kalian bersedih. Mau aku kasih yang lebih baik daripada pembantu? Oh apa ayah? Kirain robot-robotan atau apa gitu ya. Pembantu yang dalam bentuk robot kan tinggal beli baterai aja tiap bulan. Atau dicas gitu. Apa ya ayah yang lebih baik daripada pembantu? Kita tahu, kata Rasulullah sebelum tidur, bacalah zikir ini, ayat ini, maka insya Allah itu lebih baik daripada pembantu. Mereka protes enggak? Enggak. Oh ya, sami'na wa ata'na. Diamalin tuh, enggak pernah tinggal. Dan selamanya mereka enggak punya pembantu, tapi enggak pernah mengeluh lagi. Allah berikan mereka jalan keluar. Jalan keluarnya adalah dikuatkan hati dan kesabarannya. Itu keajaiban. Kenapa kita udah berdoa tapi hati kita masih lemah? Karena kita tidak berdoa dengan hati, tapi kita berdoa dengan kok gitu? Gak sesuai antara lisan dengan kenyataan. Ada lagi nih kisah yang mungkin sebagian teman-teman pernah mendengar bagaimana Rasulullah SAW pada malam perang Badar melakukan apa Nabi malam perang Badar teh? Istighosah. Pernah dengar istilah istighosah? Mungkin sebagian orang menganggap istighosah ini bid'ah. Istighosah itu salah satu di antara hal yang paling luar biasa yang dilakukan Nabi dan disebutkan di dalam surat Al-Anfal, "Idz tastaghitsuna rabbakum." Ketika kalian beristighosah kepada Tuhan kalian. Apa itu istighosah? Berdoa dengan penuh keyakinan. Malam sebelum terjadi perang Badar, semua para sahabat itu tidur. Dan luar biasanya tidurnya juga sampai mimpi lah gitu. Mimpinya apa? Mimpi basah. Ini serius. Jadi semua sahabat pada malam itu digoda oleh setan sehingga mereka mimpi basah. Dan ketika bangun dari tidur mereka harus mandi junub. Tapi tidak ada air. Akhirnya Allah turunkan hujan. Pada mandi di bawah hujan semuanya sambil bertakbir. Pada malam itu cuma 2 orang yang gak tidur. Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Ngapain? Doa kepada Allah. Salah satu yang terekam dalam sejarah di antara doa Nabi pada malam perang Badar apa? Ya Allah, seandainya besok kami semuanya terbunuh, maka saya khawatir tidak ada lagi orang yang menyebut namamu di muka bumi. Tolonglah hamba-hambamu ini ya Allah. Terus berdoa dan mengangkat tangannya tuh gak gini. Tapi ngangkat tangannya tuh gini. 2 tangan. Nabi berdoa dengan mengangkat tangan setinggi-tingginya.
Rabbi gitu. Terus berdoa kayak gitu sampai syal Nabi jatuh, ditaruh lagi oleh Abu Bakar. Jatuh dan menangis sampai basah janggutnya Rasulullah SAW yang mulia. Kemudian Abu Bakar yang sedih mengatakan, ya Rasulullah, hasbuk, hasbuk. Cukup ya Rasulullah, Allah sudah mendengar doamu, cukup. Nabi gak cukup-cukup, terus saja berdoa. Apa yang terjadi besok? Allah utus malaikat ribuan untuk menolong Rasulullah dan para sahabat. Dan kita lihat hasil perang Badar. Bukan karena dia Rasulullah, tetapi karena imannya adalah imannya seorang Rasulullah. Kalau kita punya iman minimal dekat atau mirip dengan imannya seorang Nabi, Allah akan tunjukkan mukjizat yang mirip dengan seorang Nabi yang disebut dengan karomah. Itulah keajaiban. Jadi bukan mustahil. Kalau kita tidak pernah melihat keajaiban, itu pasti karena kita masih belum selaras antara lisan dengan hati kita. Masih ingat kalimat Nabi ditodong dengan pedang, dihunuskan pedang, lagi istirahat di bawah pohon. Nabi lagi istirahat nih. Tiba-tiba datang orang Badui, orang kafir, menghunuskan pedang di leher Nabi. Dan itu benar-benar mau membunuh Nabi. Nabi seorang diri, sahabat jauh. Terus laki-laki itu mengatakan, ya Muhammad, sekarang kamu sendiri. Kalau saya akan membunuh kamu sekarang, siapa yang bisa menolong kamu? Rasulullah dengan tenang dan mantap mengatakan, Allah. Kalimat Allah itu membuat laki-laki tadi gemetar dan jatuh pedangnya. Coba, ini kalimat Allah kayak gimana? Coba kita ucapkan Allah, ada yang gemetar nggak? Allah, apaan? Nggak dengar? Ya. Biasa aja. Jadi kalau ada musuh, misalnya kita lagi marahan nih di jalan, ada orang yang marah, pengen ngancam kita, Allahu Akbar. Dia langsung gemetar gitu, langsung tunduk, langsung gak bisa berdiri. Berarti ini Allahu Akbar kita ini udah benar-benar powerful. Tapi kenyataannya kan gak pernah kan. Kita bilang Allah terus orang gemetar gara-gara kata-kata kita. Rasul bisa kayak gitu loh. Jadi kalimatnya sama yang kita ucapkan dengan yang Rasulullah ucapkan. Tetapi hatinya beda. Nabi mengatakan Allah, gemetar tangannya, jatuh pedangnya, diambil oleh Nabi. Dihunuskan ke leher orang itu. Nabi bertanya, sekarang kalau saya mau membunuh kamu, siapa yang menolong kamu? Kata dia, engkau wahai Muhammad. Cuma engkau yang bisa menolong saya dan menyelamatkan saya. Akhirnya Nabi membiarkan dia pulang dan dia akhirnya pulang dalam keadaan selamat dan menyebarkan agama Islam kepada kaumnya. Jadi sesi pertama ini kesimpulannya apa? Salah satu di antara sebab tidak banyak terjadi keajaiban dalam hidup kita karena iman kita belum ajaib. Insya Allah nanti habis sholat isya saya mau sharing kisah-kisah yang menurut saya lebih powerful untuk jadi pelajaran buat kita dalam berdoa, berzikir dan memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah. Oke, teman-teman sekalian, tadi kita sampai kepada beberapa kisah tentang gimana menyelaraskan antara lisan dengan hati kita sehingga bisa terjadi banyak keajaiban dalam hidup kita. Ini kisah-kisah yang tadi kita dengar adalah bukti gitu. Orang kalau selaras antara lisan dan hatinya pasti terjadi keajaiban. Kalau ketika kita berdoa hati kita yakin seutuhnya kepada Allah, pasti Allah gak akan ngecewain kita. Gak mungkin. Allah itu gak mungkin mengecewakan kita. Allah sendiri kok yang berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'. Itu Allah yang bilang, ujibu da'watad da'. Aku tuh dekat. Artinya berharaplah kepadaku gitu. Dan aku akan mengijabah setiap orang yang meminta kepadaku. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu Allah gak mungkin ngecewain kita. Begitu kita berdoa yang selaras di hati kita yakin kepada Allah, Allah akan tunjukkan. Itu rahasia paling gampang untuk hidup bahagia, untuk sukses, untuk dapetin apa yang baik-baik yang kita harapin. Contoh, kalau mau ngelamar seorang cewek, sebelum kita datang ke calon mertua, lobby dulu ke langit pemilik hati mertua. Jadi bukan dandan nomor 1, itu mah yang kesekian. Bukan misalnya bawa CV
yang bagus isi CV-nya teh. Kalau perlu tanggal lahirnya diedit biar nggak terlalu ketuaan gitu ya. Cuma diedit 1 angka doang, angka terakhir yaitu tahun. Kemudian pekerjaan, wira swasta. Kan sekarang wira swasta mah keren ya, pengusaha gitu ya. Walaupun wira swastanya masih baru merintis lah. Saya mah gak mau terlalu makin jelek nanti. Wira swasta, jualan apa misalnya, apa aja lah. Apa aja dijual gitu. Yang penting tidak menjual harga diri. Wah, semuanya diedit. Itu bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah gimana ngelobi lah langit, pakai jalur langit. Minta kepada Allah yang menggenggam hati. Begitu di depan pintu pagar, la haula wala quwata illa billah. La haula sampai 100 kali. Kenapa 100 kali? Sampai yakin banget ini Allah lah yang menentukan hati seseorang hamba. Bisa dibolak-balik. Bisa jadi awalnya si calon mertua ini udah punya calon sendiri buat anak yang perempuannya. Mungkin lebih tajir, mungkin lebih keren, mungkin lebih berewokan, lebih nyuna gitu ya. Kita mah seadanya, udah pakai wak doyok juga belum tumbuh-tumbuh. Ya gimana, udah begitu takdirnya kan, terimalah kenyataan. Akhirnya orang tua, calon mertua tadi yang udah punya rasa srek kepada yang lain, tiba-tiba berubah pas ngelihat kita. Wah, ini nih calon menantu saya nih. Kita baru mau ngomong, udah tenang aja. Kamu bukan hanya akan saya berikan anak saya, juga domba-domba gitu ya. Kan la haula wala quwata illa billah. Dikasih modal nikah, dikasih mahar, disiapin semuanya, dimudahin banget. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Itu lebih penting daripada mahar, lebih penting daripada bawa kendaraan apa walaupun minjem, lebih penting dari apapun. Lobi Allah dulu, pemilik segala hati hamba. Itu berlaku banget. Jadi kalau selama ini masih belum beruntung, berarti kurang la haula wala quwata illa billah. Tips supaya mengakhiri masa jomblo, yakin sama Allah, banyak-banyak la haula wala quwata illa, dan berani datang kepada calon. Kalau kata seorang pelawak, kalau kita jelek, jangan takut untuk mencintai seorang perempuan. Karena yang takut itu harusnya yang dicintai, kan gitu ya. Kita mah gak usah takut, yang dicintai yang takut. Yang datang ke saya kok wajahnya gini. Tapi itu mah cak lontong. Jarine cak lontong. Oke. Sama juga kalau misalnya seorang istri pengen membujuk suaminya. Membujuk ngapain nih? Membujuk tambahan saldo. Ini udah akhir bulan nih, tanggal 31, pakai la haula wala quwata illa billah. Itu ngaruh banget. Sambil senyum, sambil la haula wala quwata illa billah. Oh, ngerti mah, besok ditransfer gitu ya. Gak usah bilang, "Pak, uang bulanan," gak usah. Bilang aja la haula wala quwata illa billah. Lobi Allah sehingga dia jadi sayang sama kita, dikasih lebih. Jalan ke mall, lobi Allah supaya dia sayang sama kita, dikasih lebih. Jadi dibeliin apa. Ini semuanya karena kita yakin sama Allah yang maha kaya. Saya pernah dulu di tablik. Awal-awal saya dulu hijrah dari hidup gak jelas menjadi agak jelas. Saya waktu SMA juga masih belum jelas. Suka sama cewek tapi gak pernah disukai. Mungkin saya mirip dengan kata-kata Cok Lantong tadi kali ya. Suka, alhamdulillah gara-gara saya gak diterima, akhirnya saya gak pernah pacaran. Itu bukan karena saya gak mau pacaran, karena nasib aja. Jadi akhirnya gak bisa pacaran. Nah, pas udah jelas gara-gara datang jamaah tablik berdakwah di sekolah saya, akhirnya saya masuk ke tablik yang khuruj 3 hari, 40 hari. Di tablik itu ada pelajaran tauhid yang menurut saya bagus ya, inspiring gitu. Kalau kita lagi makan nih, kan makannya tuh rame-rame tuh, pakai talam gitu kan, makan rame-rame. Terus ada petugas khidmat namanya yang ngasih-ngasih lauk, nasi, ikan segala macam. Jadi SOP di tablik, kalau kita lagi makan, mau minta tambahan makanan, nasi, ikan atau lauk, itu nggak boleh minta kepada yang khidmat. Kita ngomong, Allah, ikan, Allah, datang tuh ikannya. Wah, ini ikan, Masya Allah, Allah kasih datang ikan. Di situ belajar tauhid tuh.
Ternyata kuahnya kurang. Allah, kuah Masya Allah, kuah Masya Allah. Datang tuh kuah tuh. Soalnya orangnya dengerin gitu ya. Tapi walaupun ini agak-agak menurut sebagian orang aneh, justru di situ kita belajar yakin sama Allah. Makanya saya sering cerita, awal-awal saya dapat hidayah ke tabligh itu, lagi mau main bola, keluar dari sholat asar di masjid. Bukan keluar sholat asar, lagi main bola depan masjid. Masjid di Aceh itu kan luas-luas, selamanya bisa main bola. Ada orang main bola, ada sapi yang lagi ngerumput, karena saking luasnya halaman masjid. Udah gitu, lagi main bola dipanggil sama seorang jamaah tabligh dari Pakistan. Dia nyebutnya Maulana gitu. Orang tabligh kan kalau udah level ilmu tertentu disebut Maulana. Maulana ini manggil saya, come here gitu. Saya datang, saya waktu itu masih anak muda gak jelas gitu. Duduk di sebelah dia tanya, dia tunjuk-tunjuk ke langit gitu. Gak bisa bahasa Indonesia, saya bilang, kenapa? Oh langit, saya bilang, langit Allah cipta, kata dia. Terus tunjuk ke pohon, saya bilang pohon Allah cipta. Dia tahu bahasa Indonesia cuma satu kalimat, Allah cipta. Pohon Allah cipta. Saya tunjuk anak-anak, dia nunjuk anak-anak. Oh orang Allah cipta. Itu aja selama setengah jam. Begitu setelah setengah jam Allah cipta. Tiba-tiba saya ngerasa kayak ada yang masuk ke dalam hati saya tuh sejuk banget. Saya langsung pergi wudhu, saya sholat kayak orang dihipnotis gitu. Sholat asar sendiri, udah selesai sholat asar sendiri, dia temukan dengan tabligh yang ada di situ, orang lokal, masuklah saya ke tabligh, khuruj 3 hari. Pulang ke rumah, saya dianggap orang aneh oleh orang tua saya. Wah kamu gak boleh ke masjid lagi, kenapa? Kamu sekarang aneh. Aneh apa? Udah rajin ke masjid. Rajin ke masjid aneh dulu teh. Orang tua kan takut ke jaring aliran apa mungkin yang mau jadi pengantin, bom bunuh diri atau apalah, takut. Terus saya mulai pakai jubah waktu itu, jubah putih, sorban putih. Begitu saya lewat depan tetangga ada anak kecil lagi main, dia bilang, mak malaikat lewat gitu. Aduh, saya malaikat gitu. Luar biasa. Ini artinya belajar yakin. Kalau di beberapa dakwah itu benar-benar bab la ilaha illallah ini benar-benar kurikulum paling penting, dan ini yang harus kita pelajari. Kalau kita ngandelin Allah banget dalam segala urusan, la yudayya'anallah, itu intinya. Allah nggak akan ngecewain kita. Manusia bisa banget ngecewain kita, bukan karena dia jahat. Kadang dia ngecewain kita karena emang dia nggak mampu untuk memuaskan dan membahagiakan kita. Bukan karena dia pengkhianat. Seorang istri, seorang suami kadang mengecewakan kita bukan karena dia gak sayang sama kita, tapi dia gak mampu memenuhi semua kebutuhan kita. Dia terbatas. Dan justru juga banyak orang yang sengaja ngecewain kita karena dia jahat. Tapi ada juga orang baik ngecewain karena dia gak mampu. Tapi Allah maha baik dan maha mampu. Bukan cuma maha baik. Kalau baik doang gak mampu, ya apa bisa kita lakuin kan? Tapi kalau baik dan mampu, gak ada batas. La haula wala quwata illa billah. Keajaiban-keajaiban yang luar biasa terjadi dalam hidup kita kalau kita mengandalkan Allah, selaras antara lisan dengan hati kita. Saya pengen nanya ke teman-teman. Teman-teman pernah lupa? Sering ya? Lupa apa misalnya? Lupa diri. Kadang kita perlu lupa. Ngelupain mantan. Baper ya. Karena lupa ini adalah solusi. Melupakan mantan itu benar-benar solusi yang paling konkret. Karena kalau nggak bisa lupa kita nggak bisa move on. Dan kalau nggak bisa move on kita nggak bisa ketawa. Kalau nggak bisa ketawa kita nggak bahagia. Pernah lupa kan? Lupa pelajaran, lupa ayat Al-Quran. Kayaknya kalau lupa ayat Al-Quran sering nih, terutama di juz-juz di tengah, soalnya belum hafal. Jadi pasti lupa. Kalau teman-teman lupa, apa yang teman-teman lakukan? Hah? Kalau lupa gimana? Diingat-ingat. Diingat-ingat. Berapa lama butuh waktu untuk sampai ingat lagi? Kadang cepat, kadang lama ya. Ada tips dari ulama Al-Azhar. Setiap kita ujian di kampus di Al-Azhar itu selalu ulama tuh syekh, doktor, profesor masuk ke ruang-ruang kelas kita bilang gini, ya abnai, wahai anak-anakku. Ini indahnya ujian di Mesir itu gitu. Bukan cuma ujian tulis, tapi dapat nasihat lagi mau ujian. Nasihatnya jangan nyontek ya, bukan.
Nasihatnya apa? Ya abnai, panggilannya lembut, wahai anak-anakku. Kalau nanti kalian mau kerjakan soal, jangan lupa bismillah. Kalau kalian lupa, jangan lupa. Kalau kalian lupa, ucapkanlah istighfar dan salawat. Allah akan mengembalikan ingatan kalian. Karena tidaklah seseorang itu lupa kecuali karena dosa-dosa. Maka istighfarlah. Itu nasihat yang setiap tahun saya dengar kalau mau ujian. Jadi ngena banget gitu. Akhirnya saya praktekkan tuh. Wah, ini bener nih tips yang luar biasa. Lupa nih mau nulis, ini jawabannya apa ya? Ini di bukunya halaman berapa atau yang kata-kata siapa gitu. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ingat. Kadang-kadang juga gak ingat sama sekali, udah berkali-kali sholawat. Soalnya bukunya belum saya baca. Wah ini gak ingat-ingat ini. Kan ada masa-masa iman naik dan turunnya. Kalau lagi turun buku gak dibaca. Pede banget baca judul-judul doang gitu. Baca daftar isi. Jadi cara belajar cepat tuh baca daftar isi. Nanti kurang lebih kayak gitulah di karang-karang aja gitu. Akhirnya nilainya harus di remedial, diulang. Padahal udah selawatan masih remedial. Kenapa nggak belajar? Kalau kita lupa, coba deh uji iman kita dengan istighfar dan salawat. Kalau belum ingat juga berarti iman kita masih lemah. Lupa nama si fulan, siapa ya? Duh lupa namanya. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Langsung ingat. Itu berarti insya Allah udah bisa ngandelin zikrullah dalam hidupnya. Kalau belum bisa, berarti banyak-banyak istighfar. Andalkanlah Allah, la yudayyi'akallah, maka Allah tidak akan mengecewakan kita. Mau teman-teman pengen kalau misalnya ngelamar seorang cewek langsung diterima tanpa syarat? Mau? Serius? Gimana caranya biar terjadi keajaiban dalam hidup kita? Pengen ini, alhamdulillah dapat. Segala kebaikan yang kita pengenin dapat gitu. Pengen punya anak, Allah kasih anak. Ya Rabbi, wahanal azmu minni, washta'ala ar-ra'su shayba, walam akun bidu'aika Rabbi syaqiyya. Ya Allah, saya sudah tua, rambut saya sudah beruban, tapi saya nggak pernah berputus asa dalam berdoa kepadamu. Fahabli min ladunka waliya, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Langsung Allah bilang, ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya Zakaria, langsung Allah kasih jawaban. Bergembiralah Zakaria, kamu akan punya anak laki-laki dan namanya saya kasih nama, bukan kamu yang cari di Google. Saya kasih nama, siapa namanya ya Allah? Yahya, dan tidak ada anak seperti dia sebelumnya. Solehnya luar biasa. Wa hananan min ladunna, anakmu itu hanan banget, kata Allah. Apa itu hanan? Lemah lembut. Wa hananan min ladunna wa zakatan, anak yang terpelihara dari dosa. Wa taqiyya, hanan at-taqi, lembut dan mudah-mudahan bertakwa, cenah gitu ya. Itu sifat Nabi ya, Nabi Yahya. Wa barram biwalidayhi, berbakti kepada kedua orang tua. Tuh, Allah langsung kasih sifat-sifatnya, bukan cuma anak terus ntar terserah orang tuanya, enggak. Allah udah beri dia sifat yang sangat mulia. Dari apa itu? Dari yakin. Belum pernah kecewa dalam berdoa. Padahal berdoanya tuh lama loh, tapi gak pernah kecewa. Dan Allah tunjukkan betapa Allah tidak mengecewakan hamba-hambanya. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Dia anak yang berbakti, tidak pernah berlaku kasar dan tidak pernah berbuat dosa. Bayangin, anak gak pernah berbuat dosa sampai akhir hayatnya. Yahya alaihissalam. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Dia selamat ketika dia lahir dan ketika dia wafat dan ketika dia dibangkitkan. Dijamin masuk surga anaknya. Belum lahir udah dibilangin kayak gitu.
hasil dari mengandalkan Allah. Yakin sama Allah. Dikasih, tenang aja. Aduh udah 10 tahun nikah belum dikasih anak, tenang. Nabi Zakaria kayak gitu, Nabi Ibrahim juga kayak gitu. Ada perempuan yang dulu pernah saya kisahin di zaman Nabi Musa. Ya Rahim, ya Rahim. Tapi dengan yakin ngomong kayak gitu. Coba kita bilang ya Rahim tapi gak yakin. Gak dapet tuh. Takdirnya gak akan punya anak. Tapi karena dia ya Rahim terus. Tiba-tiba Allah mengubah takdir. Sesungguhnya rahmatku lebih luas daripada takdir. Andalkan Allah. Gimana caranya biar kita dapat keajaiban? Buat Allah percaya sama kita. Itu tips yang paling penting. Buat Allah percaya sama kita. Kalau Allah udah percaya, udah selesai. Kalau Allah udah radhiyallahu an, Allah udah ridha, Allah udah percaya, Allah udah mengatakan kita siddiqun. Apa itu siddiq? Orang yang benar. Berarti Allah akan tunjukkan banyak sekali kebaikan dan keajaiban dalam hidup kita. Buat Allah percaya sama kita. Sehingga Allah menyebut kita orang yang benar. Ulaika humus shadiqun. Dia itu orang yang benar. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ibrahim itu hambaku yang siddiq. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Hambaku Idris itu adalah hamba yang siddiq. Makanya Allah tunjukkan banyak keajaiban. Idris meninggalnya di mana? Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami angkat Idris ke tempat yang tinggi, yaitu ke langit kelima. Jadi ceritanya malaikat maut datang kepada Idris, pengen nyabut nyawa Idris. Kata Idris, wahai malaikat maut, jangan cabut nyawa saya sekarang. Terus gimana? Saya minta waktu gitu. Akhirnya malaikat maut ini mengatakan, saya tidak bisa memberi kamu waktu. Kalau perlu kamu naik aja ke langit. Begitu dia naik ke langit 5, kata malaikat maut, disinilah ajalmu. Sehingga Nabi Idris itu meninggalnya bukan di bumi. Kuburannya itu bukan di tanah. Kuburannya itu di langit. Satu-satunya manusia yang diwafatkan di langit adalah Idris. Sedangkan Isa belum wafat. Kalau Idris diangkat ke langit dan diwafatkan. Isa diangkat ke langit dan Allah biarkan sampai nanti akan datang kembali di akhir zaman. Kalau Idris wafat, cuma wafatnya di langit. Coba. Keajaiban. Kenapa? Innahu kana siddiqan. Karena dia siddiq, Allah percaya, Allah kasih dia keajaiban. Begitu juga dengan Ibrahim. Gimana cara Ibrahim buat Allah percaya sama Ibrahim? Sehingga ketika Ibrahim dalam keadaan terdesak, Allah kasih keajaiban. Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat bagi Ibrahim. Langsung sejuk, apinya membara-bara sampai kayu bakarnya habis. Tapi Ibrahimnya dalam keadaan selamat. Kayak di ruang AC. Kenapa? Karena Allah udah percaya sama hatinya Ibrahim. Gimana cara Ibrahim membuktikan dan membuat Allah percaya kepada dia? Nabi Ibrahim membuktikan itu di waktu-waktu yang sulit, bukan di waktu yang mudah. Jadi bukan hanya dengan sholat Allah akan percaya sama kita. Tapi ketika kita dapat masalah, siapa yang kita andalkan? Kalau kita mengandalkan Allah dan senantiasa kayak gitu dalam kesabaran, tidak berputus asa kepada Allah, yakin Allah gak akan ngecewain kita, Allah akan percaya sama kita. Dan saat Allah percaya, Allah tunjukkan keajaiban. Nih kisah Ibrahim yang luar biasa yang dulu sering kita baca. Ibrahim itu by the way orang mana? Orang mana Ibrahim teh? Orang Irak. Ibrahim aslinya dari Irak. Dari Basrah. Mirip dengan Imam Hasan al-Basri, Basrah. Jadi Ibrahim itu orang Irak. Lalu berdakwah di Irak di usia 17 tahun tuh udah mulai kayak kita lah anak ABG tapi udah hijrah. Hijrah pemikiran tapi bukan hijrah dari dosa kepada yang baik. Hijrah pemikiran. Dari awalnya mikirnya macam-macam, agak liar gitu. Wah ini Tuhan saya, yaitu matahari. Ini Tuhan saya, yaitu bulan. Ini Tuhan saya, yaitu bintang. Kan liar ya. Sampai akhirnya ini semuanya tenggelam. Tuhan saya adalah pencipta semua ini. Dan di usia segitu beliau ditaruh di dalam api dan yakin banget kepada Allah. Dia punya seorang ayah namanya Azar. Azar ini seniman nyeleneh. Kalau seniman doang masih mending kan? Ini udah seniman nyeleneh.
Kalau seniman doang dia dengan artnya, dengan seninya itu hak dia. Tapi ketika dia nyeleneh, gimana? Dia membuat patung lalu menyuruh orang untuk menyembah patung buatannya. Dan dia juga tokoh agama yang ngajarin cara nyembah patung buatannya, ngajarin doa-doanya. Sehingga orang menyembah patung buatan Azar. Lalu dia punya kedudukan di sisi rajanya, Namrud. Sehingga ketika anaknya berdakwah di sana, kedudukan Azar ini terancam. Akhirnya dia diusir. Ibrahim diusir dari Irak, disuruh pergi atau dibunuh. Akhirnya berangkatlah Ibrahim bersama 2 orang. Satu istrinya yang terkenal sangat cantik. Sampai para ulama mengatakan belum pernah Allah menurunkan seorang wanita cantik di muka bumi secantik Sarah. Itu perempuan paling cantik yang pernah ada di muka bumi. Kalau yang paling sempurna, Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah. Tapi kalau yang cantiknya kayak Nabi Yusuf, itu Sarah tuh. Kalau laki-laki ganteng, Yusuf. Kalau perempuan cantik itu Sarah. Simbol kecantikan perempuan di muka bumi. Bukan siapa yang di Mesir teh? Cleopatra. Cleopatra kalau di film-film mah agak-agak hitam ya. Kurang menurut saya mah. Kalau Sarah itu benar-benar cantik tuh. Simbol kecantikan wanita di muka bumi. Nanti kalau punya anak jangan lupa kasih nama Sarah. Sarah. Nah, ditemani oleh Sarah, istri tercantik. Dan seorang murid yang kelak juga jadi nabi, namanya Lut alaihissalam. Lut masih muda, masih ABG, baru belajar kepada Ibrahim. Jalan nih bertiga, dari Irak menuju ke Palestina. Di tengah jalan, lewat Mesir, Raja Mesir jatuh cinta kepada Sarah, namanya juga cewek cantik. Untung gak ada adegan ngiris tangan kayak Yusuf ya. Ngelihat Sarah, wah gitu, enggak. Karena dia bukan nabi, tapi cantik banget. Sampai raja aja yang di Mesir banyak cewek cantik, tapi masih jatuh cinta kepada Sarah. Saking cantiknya Sarah. Begitu tahu Sarah adalah istrinya Ibrahim, akhirnya raja jadi segan, gak berani. Soalnya Ibrahim terkenal dengan kebijaksanaannya, kearifannya, ilmu yang luas. Sehingga lama-lama malah rajanya merasa takjub kepada Ibrahim. Karena tahu ilmu Ibrahim yang sangat banyak, ini menurut sebagian riwayat. Ini riwayat yang terakhir saya baca ternyata yang paling kuat. Akhirnya raja ini menitipkan salah satu putrinya kepada Ibrahim yang kita kenal dengan nama Hajar. Ternyata Hajar itu menurut sebagian ulama, nih penelitian terakhir, bukan budak Mesir. Hajar itu putri raja. Raja ini punya puluhan anak dari banyak istri karena mereka tidak ada syariat, tidak ada 1, 2, 3, masna wa thulatsa wa ruba. Adanya asyarah, isyrun, salasun, 10, 20, 30. Istrinya banyak gitu. Sehingga anaknya ratusan. Salah satu di antara anaknya yang perempuan, putrinya namanya Hajar. Dan Hajar ini putri kesayangan Raja Mesir. Dititipin kepada Ibrahim untuk jadi apa? Nyantri di rumah Ibrahim, belajar kebijaksanaan dari Ibrahim. Dititipin nih. Hajar juga cantik, tapi tetap Sarah paling cantik. Berangkat ke Palestina, bertiga sekarang, berempat. Ibrahim, Hajar, Sarah, Hajar dan Lut. Sampai di Palestina sekian tahun, Ibrahim gak dikaruniai anak dari Sarah. Akhirnya Sarah karena merasa tidak tega kepada suaminya dan suaminya sangat menginginkan anak laki-laki untuk meneruskan dakwahnya, Sarah nawarin kepada Ibrahim, Kang Ibra, wes. Kang Ibrahimovic kalau orang ini ya, kalau bola teh. Kang Ibra. Apa Neng? Ini Akang serius mau punya anak? Ya serius satu Neng. Siapa juga yang gak mau punya anak? Ini mah kalau disundakan. Gimana kalau Akang nikah lagi? Tuh Neng jangan canda tuh Neng gitu. Malu-malu gitu ya. Ini senang dicerita yang gini-gini nih. Padahal saya bukan mau ngomongin ini ya tentang la haula wala quwata illa billah, cuman agak-agak banyak gimmicknya. Jangan bercanda, udah nggak usah ngomong yang gitu-gitu, nggak lucu. Ini emang nggak lucu kan, serius. Sambil menitikkan air mata ya. Enggak. Terus maksudnya gimana? Gimana kalau dengan Hajar? Hajar udah belajar lama dengan Ibrahim dan udah ketahuan oleh Sarah Hajar ini perempuan yang soleha, yang baik, yang bijaksana, cocok insya Allah untuk Ibrahim dan dia lebih muda jauh. Akhirnya Nabi Ibrahim meminta petunjuk dari Allah. Kalau di kita mah sholat galau teh ya, istikharah.
Saat galau dulu, kalau dulu Nabi Ibrahim minta petunjuk Allah, akhirnya Allah menyetujui. Ya udah, Sarah udah dapat petunjuk dari Allah. Gimana jawaban Allah? Ya, aku sih terserah kamu. Atau aku sih yes, nggak tahu kalau kamu gitu ya. Ya udah, kalau Mas Anang yes, saya juga yes gitu. Akhirnya yes, nikah nih sama Hajar. Udah nikah sama Hajar, langsung Hajar mengandung anak Ismail. Maka kami berikan kepada dia Ismail, anak yang ghulaman halima, anak ghulamun halim, anak yang sangat lemah lembut dan cerdas dan perasaannya peka gitu. Itulah Ismail. Sangat sabar. Punya Ismail kecil, namanya calon nabi kan ganteng. Nih by the way lagi ya, nggak ada nabi yang jelek. Semua nabi itu keren. Maka insya Allah dai-dai juga para pewaris nabi harus keren. Ini maksudnya apa sih? Nabi itu semuanya keren gitu ya. Jadi jangan pernah ngebayangin ada nabi yang biasa-biasa aja, tua, jelek. Semua nabi itu keren-keren karena dia dutanya langit. Kita duta produk aja cari artis yang paling keren kan? Apalagi Allah nyari dutanya langit. Keren. Ismail kecil tuh udah luar biasa. Aura kenabiannya tuh udah kelihatan. Sehingga akhirnya membuat Sarah, ini mungkin ada benarnya juga kata orang dulu. Kalau pengen punya anak, maka suaminya suruh nikah lagi, punya anak, nanti kepancing. Yang pertama akan punya anak. Ternyata Sarah akhirnya hamil juga kan? Nah Ismail kecil. Ibrahim senang banget punya anak laki-laki. Digendong-gendong kayak Nabi Muhammad aja. Naik ke atas punggungnya, dibawa kemana-mana, dibangga-banggakan kepada orang. Ini anak saya laki-laki. Ismail anaknya Hajar segala macam. Dan banyak tetangga memuji-muji Hajar. Nah ini nih masalahnya bukan di suami istri tapi di tetangga. Yang bikin istrinya cemburu. Sarah mah pasti awalnya niatnya baik. Gak akan cemburu. Tapi gara-gara tetangga, Hajar hebat ya. Udah punya anak ganteng, mirip banget dengan Hajar gitu-gitu. Akhirnya Sarah kan jadi panas juga lama-lama tuh. Nah wajar, akhirnya Sarah mengusulkan, janganlah tinggal dengan serumah dengan saya udah gak tahan. Hening Deg-degan dengar kayak gini, kayak film horor. Kata Sarah, wahai, lupa bukan wahai, Kang Ibra, Neng teh udah gak tahan serumah sama Hajar. Kenapa tuh Neng? Ya semua tetangga muji-muji Hajar. Aduh Neng teh apa itulah? Oh ya udah, minta lagi petunjuk Allah. Akhirnya Allah kasih perintah. Perintahnya apa? Pindah rumah. Tapi nggak tanggung-tanggung. Pindah kota, pindah negara. Dari Palestina ke Saudi Arabia. Dulu namanya Bakkah. Wahai Ibrahim, bawa Hajar dan anakmu ke sebuah lembah Bakkah. By the way, perjalanan dari Palestina ke Mekah butuh waktu 2 jam naik pesawat. 2 jam naik pesawat itu kurang lebih dari Jakarta ke Medan. Atau Jakarta Surabaya. Tapi Ibrahim tidak naik pesawat, tidak naik buruk, tidak naik onta, nggak naik kuda, jalan kaki. Apakah Hajar protes? Kemana Kang Ibra? Pokoknya ikut aja lah gitu. Oh iya udah ikut aja. Nggak pernah nanya kemana, ini saya aja tadi nanya. Nggak pernah nanya kemana ya Ibrahim. Nggak. Kata Ibrahim, ya Hajar dapat perintah dari Allah kita ke lembah Bakkah. Ikut. Ya sami'na wa ata'na. Nggak pernah nanya kemana, nggak pernah naik apa. Terus bekalnya gimana, terus ada rest area di mana aja, di kilometer berapa. Nggak, udah aja jalan gitu. Coba bayangin suami bawa istri. Kadang-kadang kesasar muter-muter, istrinya langsung, wah papa nggak tahu jalan, pakai ini atuh GPS. Nggak sabar ya. Atau suami ngajak jalan kemana gitu. Udah mama turun di mall ini aja, nanti dijemput lagi gitu kan. Minta dijemput di mall. Kalau Hajar nggak, mau naik apa, kemana. Sami'na wa ata'na kepada suami. Ini supaya Allah percaya sama Ibrahim dan Hajar. Jalan kira-kira dari dari Jakarta ke Surabaya jalan kaki berapa lama? Atau naik skateboard aja deh. Jalan kaki berapa lama? Tebak aja deh. 1 bulan ya. Perjalanan 1 bulan. Gak ada rest area sama sekali. Makanannya apa yang dibawa sebagai bekal? Roti keras yang kalau dimakan itu harus direndam dulu dengan air.
Saking kerasnya roti supaya awet gitu. Jadi kalau udah sampai di oasis kecil, Nabi Ibrahim turun duduk bersama istrinya, bersama bayinya, rendam roti dulu sambil ngobrol-ngobrol. Wah, padang pasir. Ya iyalah, apalagi gitu. Direndam nih roti sampai akhirnya rotinya udah agak lembut, makan. Hajar ngasih ke anaknya. Udah gitu jalan lagi sebulan, bayangin. Gak pernah nanya kemana sih Ibrahim. Ini nyasar kemana sih kita? Gak bawa peta gitu? Enggak sama sekali, jalan aja. Sami'na wa ata'na. Begitu sampai di sebuah lembah yang kata Allah, biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Di sebuah lembah yang tidak ada pohon apapun. Pohon yang di tempat lain di padang pasir aja tumbuh, ini enggak tumbuh sama sekali saking tandusnya. Udah sampai di lembah itu, kemudian Ibrahim mengatakan, disinilah tempat kita. Ini rumah kedua kita. Hajar nggak pernah banding-bandingin. Rumah Sarah enak tuh di Palestina. Kok saya ditaruh di sini? Enggak. Udah, oh iya, tinggal di sini teman Ismail. Dan nggak ngomong-ngomong juga ini gara-gara Hajar, gara-gara Sarah nih. Nggak nyalahin Sarah, nggak nyalahin Ibrahim. Sami'na wa ata'na. Buktikan itu biar Allah percaya sama kita. Kalau Allah percaya, Allah nggak akan ngecewain kita. Sami'na wa ata'na. Ya Ibrahim, ya. Tinggal di situ aja. Baru 3 hari tinggal di situ, akhirnya Ibrahim mengatakan di satu pagi, ya Hajar, aku harus kembali ke Palestina. Baru di situ Hajar tanya, setelah sebulan gak nanya apapun, taat aja. Baru ketika mau ditinggal di lembah yang gak ada air sama sekali, cuma ada air di dalam tempat dari kulit yang mereka punya, dan itu hanya bertahan 1 hari lagi. Tiba-tiba Ibrahim bilang mau pergi ke Palestina lagi. Baru di situ Hajar bertanya dengan lembut sekali, ya Ibrahim, kenapa kamu meninggalkan kami di sini? Nanyanya gitu. Mendengar pertanyaan ini Ibrahim gak tega dan langsung pergi. Gak menjawab, gak ngelihat, pergi aja. Melihat suaminya pergi, anaknya lagi digendong. Ibrahim Hajar gak pernah mengatakan, kamu tega sama saya? Kalau kamu tega sama saya minimal jangan tega dong sama bayi saya. Sinetron banget ya. Ini sama bayi saya nih, bayi kita Ibrahim. Ini hasil cinta kita berdua gitu kan. Enggak sama sekali, enggak baper lah. Iman tuh mengalahkan baper. Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Cuma sesingkat itu pertanyaannya, lembut lagi tuh. Dan enggak marah-marah. Pokoknya kalau kamu pergi jangan balik lagi. Enggak gitu. Ibrahim enggak tega. Akhirnya Ibrahim jalan aja. Begitu agak jauh Ibrahim jalan, baru Sarah nanya dengan pertanyaan yang benar. Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang menyuruhmu begini? Allah, jadi kalau A-nya panjang itu artinya apakah Allah? Kalau Allahnya pendek berarti Allah aja. Jadi kalau kita azan jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah Allah maha besar? Itu salah ya. Makanya A-nya jangan kepanjangan, kecuali bertanya. Allah, A itu apakah? Makanya Hajar bilang Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang menyuruhmu begini ya Ibrahim? Baru Ibrahim berhenti dan mengatakan, ya. Ini setelahnya kalimatnya powerful banget. Apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'anallah. Kalau gitu pergilah wahai suamiku. Allah gak akan mengecewakan kami. Coba. Baru Allah percaya sama Hajar. Kalau gitu pergilah suamiku. Allah gak akan mengecewakan kami. Jadi kita, Mah, Papa pergi dulu ya. Papa baru datang pergi lagi. Gak usah dijawab. Langsung aja nyalain kendaraan. Nanti istri akan nanya, Pak, Allah yang nyuruh Papa pergi. Gitu. Baru dijawab. Kalau dia gak nanya gitu berarti pertanyaannya salah. Jadi jangan dijawab. Udah jangan nyalain kendaraan deh. Pakai helm. Gereng. Ujung-ujungnya baru nanti dia SMS. Pak, kemana Pak? Allah yang nyuruh Papa pergi ya. Baru kita bilang, benar Mah, Allah yang nyuruh. Yaitu untuk ta'lim. Kan Allah yang nyuruh kan? Ta'lim. Oh kalau gitu pergilah Pak. Selama-lamanya. Allah gak akan mengecewakan kami, kata Hajar teh. Idzan la yudayyi'anallah. Kalau gitu Allah tidak akan mengecewakan kami. Itu kata kuncinya tuh. Dan itu gak ngomong dengan gombal ke Allah. Allah maha tahu isi hatinya Hajar radhiyallahu anha. Makanya Allah percaya banget sama Hajar. Akhirnya pergilah Ibrahim. Gak ngomong, ya suamiku jangan lupa kirim SMS ya. Udah sampai di mana kan khawatir gitu. Jangan lupa kirimin bekal setiap bulan.
10 juta aja, gak usah banyak-banyak. Gak ada bekal. Tahu berapa lama Ibrahim meninggalkan Hajar di situ? 13 tahun. Gak ada kabar, gak ada apa-apa. 13 tahun. Kalau kita mah baru keluar 13 jam mungkin. Wah udah curiga nih. Gak pulang-pulang 13 jam. Jangan-jangan pingsan lagi. 13 tahun gak pulang-pulang. Hajar ditinggalkan dengan air hanya bertahan 1 hari aja. Udah gitu Hajar gendong anaknya Ismail tinggal di situ berdua aja di tengah padang pasir. Gelap banget kalau malam dingin, kalau siang panas banget. Dinginnya itu saya karena lama tinggal di padang pasir. Gini-gini saya ini orang padang pasir ya. Jadi kalau malam dinginnya tuh sampai kayak jarum nusuk-nusuk ke kulit. Itu di padang pasir. Dinginnya malam. Kalau pagi, kalau siang panasnya itu kayak kita dibakar. Ekstrim, bawa bayi. Hari pertama masih aman, masih bisa minum, rotinya direndam. Hari kedua habis air, Ismail menangis. Panik kan? Ini gimana nih? Air cari di mana? Lari-lari yang kita tahu, naik ke atas bukit. Di mana ada burung yang kalau ada burung berarti pertanda ada air. Nggak ada burung, tapi ngelihat genangan air, turun lari. Karena pengen mendapatkan air buat anaknya yang masih kecil. Sayang banget sama Ismail. Pas turun lari ternyata gak ada apa-apa. Naik lagi ke bukit berikutnya namanya Marwah. Turun mondar-mandir. Kenapa sampai 7 kali di tempat yang sama? Saking paniknya. Ismail terus dari kejauhan terdengar suaranya menangis. Pas Hajar sampai di bukit Marwah, suara tangisan itu hilang. Mulailah Hajar was-was dan khawatir. Jangan-jangan Ismail sudah meninggal karena kehausan. Akhirnya Hajar berlari ke arah Ismail. Ketika dia mendekat, dia melihat seorang laki-laki bertubuh yang gagah gitu. Dia pakai baju jubah berwarna putih, dia pakai sorban berwarna putih seperti saya pulang dari masjid. Malaikat, kalau ini malaikat beneran. Kalau tadi kata anak kecil, oh malaikat lewat gitu. Kalau ini malaikat beneran dan dia memberi minuman kepada Ismail. Dialah Jibril alaihissalam. Tapi Hajar kan nggak tahu itu Jibril, dikirain orang yang mau perdagangan manusia atau apa gitu. Datang Hajar ke arah Ismail, tiba-tiba laki-laki itu menghilang, namanya juga malaikat, tling gitu aja hilang gitu. Udah hilang, dilihat di bawah kaki Ismail ada mata air yang kita sebut Zam-Zam. Minumlah, mulailah peradaban di situ. Dan Zam-Zam ini mata air paling ajaib di dunia. Paling berkah, seberkah susu ibu kepada anaknya. Kenapa saya bilang berkah? Dia keluar sesuai dengan kebutuhan. Ketika jamaah haji ramai di kota Mekah sampai 3 juta orang, mereka tidak kekurangan air Zam-Zam. Masing-masing minum setiap datang ke masjid, minum Zam-Zam. Pulang dari masjid, minum Zam-Zam. Pulang ke kampung halaman, bawa Zam-Zam 1 liter, 5 liter, 10 liter. Kan? 3 juta orang, tapi gak pernah kurang dan gak pernah kering air Zam-Zamnya. Keluar terus untuk 3 juta orang. Begitu musim haji selesai, Zulhijjah berlalu, berganti dengan bulan Muharram, di stoplah haji dan belum dibuka visa umroh. Sehingga Mekah sepi. Kalau kita umroh di waktu itu, yaitu umroh transit, kita bisa cium Hajar Aswad setiap kali kita putaran tawaf, saking sepinya. Tapi air Zam-Zam tidak membanjiri kota Mekah. Kalau lagi rame, keluar banyak. Kalau lagi sedikit, keluar sedikit. Air yang sangat berkah, keajaiban dari Allah. Akhirnya tinggallah di situ. Yang luar biasa, 13 tahun tidak dijenguk oleh suaminya, Hajar gak pernah ngejelek-jelekin ayahnya Ismail di hadapan Ismail. Kamu harus tahu, kamu gak boleh seperti ayahmu nanti kalau udah gede. Enggak sama sekali, ini imajinasi sejarah ya, biar kita tahu gimana sebenarnya Hajar. Saya enggak, walaupun ini agak herai tapi serius. Biar kita kebayang gimana solehanya Hajar. Kan bisa aja normalnya perempuan akan bilang, pokoknya mama kecewa banget. Jangan sampai kamu mengulangi ini kepada istrimu, hati perempuan. Enggak pernah ngomong kayak gitu, padahal pantas enggak sih Hajar kecewa? Pantas ya, 13 tahun enggak ada berita. Dan secara fikih itu udah bisa meminta cerai loh. Secara fikih udah bisa khulu itu minta cerai kepada hakim. Tapi Hajar tidak sama sekali menjelekkan Ibrahim di hadapan anaknya. Apa buktinya? Ketika 13 tahun kemudian datang Ibrahim, Ismail akrab-akrab aja sama ayahnya. Ayah gitu. Oh ini nih mah orangnya nih mah. Nah. Wah udah nih. Kan Ismail udah gede. 13 tahun orang Arab mah kan beda sama kita. 13 tahun kita kan masih culun. 13 tahunnya orang Arab itu udah memimpin pasukan seperti Usama bin Zaid, cucunya Rasulullah, cucu angkat. Udah memimpin pasukan tuh 13 tahun usianya. Jadi udah gagah. Dan bahasa Allah itu ketika Ismail sudah berusia sebaya, artinya udah gagah gitu. Coba, Ibrahim waktu itu usianya berapa? 101 tahun. Ketemu kakek-kakek 101 tahun. Mah, yang mana orangnya? Ini. Kan bisa aja kan? Enggak.
Mah, siapa itu? Itulah ayahmu Ibrahim, wahai Ismail. Ayah, langsung datang, cium tangannya. Ayah, gitu. Nggak ada seuzon sama sekali. Itu hasil pendidikan Hajar yang luar biasa loh kepada anaknya. Dan bukti yang lebih berat lagi, 3 hari kemudian Ibrahim mimpi menyembelih anaknya. Dan tahukah kita apa jawaban anak itu? Wahai ayahku tersayang. Bahasanya, ya abati. Bukan, ya terserah ayah deh. 13 tahun ditinggalin, sekarang mau nyembelih lagi. Ini bukan hasil pendidikan Ibrahim nih. Ini anak hasil pendidikan Hajar banget nih. Bukan Ibrahim yang mendidik dia, tetapi Hajar. Ibrahim mendoakan dia. Pelajarannya apa? Pendidikan anak yang paling berpengaruh itu dari ibu. Tapi doa adalah dari ayah. Rabbi habli minas solihin. Ibrahim yang mendoakan dia dari langit. Hajar yang mendidiknya di bumi. 13 tahun akhirnya kata dia. Ya abati, wahai ayahku tersayang. If'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan kepada ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Akan engkau dapati aku termasuk orang yang bersabar. Jadi gak mau nyusahin ayahnya. Dalam menjalankan perintah Allah, dia tahu ayah yang nabi. Jadi jangan sampai ayah saya susah gara-gara saya yang gak rela. Saya rela banget wahai ayah. Yang penting ayah taat sama Allah. Saya akan bersabar wahai ayah. Coba kalau Ismail bilang, apa gak salah ya? Kok mimpinya aneh-aneh gitu? Pasti godaan setan deh. Gitu kan? Atau yang lebih ekstrim lagi, ayah tega. Udah ninggalin mama sekarang mau nyembelih saya. Wah ini bener nih ayah nih. Pasti nih bukan nabi dan segala macam. Enggak marah-marah sama ayahnya. Udah aja sami'na wa ata'na. Ismail lah gitu. Anak seorang siddiq, anak seorang ibu yang siddiqah, anak seorang ayah yang siddiq dan melahirkan anak juga yang siddiq. Dan itu bukan basa-basi ya, benar-benar dibawa ke sebuah jabal kurban namanya bukit di daerah Arafah. Di sana Ibrahim udah mengasah parang, golok. Ketika ngelihat golok, Ismail bilang, ternyata serius ya, kirain tadi main-main gitu. Enggak, serius. Ismail tahu, udah ditidurkan Ismail. Sebelum ditidurkan Ismail curhat dulu sama ayahnya. Ya ayah, ya abati. Abati itu panggilan lembut, kalau yang biasa ya abi. Jadi kalau kita bilang abi itu biasa. Kalau mau lebih lembut, abati, itu lembut banget. Wahai ayahku tersayang, ya abati. Supaya ayah tidak berat hati dalam melakukan perintah ini, tolong tutuplah wajah saya, biar ayah gak ngelihat wajah saya. Takut kasihan. Oh ya, ditutup. Wahai ayah, tutup tubuh ayah dengan kain, supaya darah saya tidak mengenai baju ayah dan dilihat oleh ibu. Nanti ibu jadi sedih. Ditutup. Wahai ayah, sampaikan salam saya ke ibu. Saya sayang sekali kepada ibu. Coba gimana hati seorang ayah. Terakhir, ayah, tajamkan pisau itu supaya memudahkan saya. Berarti yakin banget kan? Gak ada sama sekali kepikiran oleh Ismail, tenanglah ntar diganti dengan domba. Gak kepikiran. Itu mah kita yang udah yakin karena udah baca buku. Dan salah lagi baca bukunya. Buku yang kita baca tuh Ismail tiba-tiba berubah jadi domba. Terus Ismailnya kemana? Kan gitu kan bukunya? Padahal gak gitu. Ismailnya dibangunkan, dombanya keluar dari bukit terus disembelih. Bukan Ismail berubah jadi domba, tetap aja anaknya. Cuma dari kutuk jadi domba kan? Saya kayak malin kundang. Enggak, itu mah salah dalam catatan buku sejarah. Ya ayah, sampaikan salam saya ke ibu ya. Dan tolong jangan ceritakan ini dulu kepada ibu. Padahal dia tahu ibunya soleha banget dan kuat banget. Akhirnya ditaruhlah golok itu di leher Ismail. Dan Ibrahim mengatakan Bismillah Allahu Akbar. Mau ditarik tuh. Yakin dan Allah tahu isi hati Ibrahim. Mau ditarik. Ismail udah pasrah aja. Udah ini terakhir kali saya hidup di dunia. Baru ketemu 3 hari dengan ayah saya. Pas mau ditarik, Allah tahan tangannya Ibrahim seperti orang stroke. Gak bisa gerak gitu. Baru Allah berfirman. Ya Ibrahim. Qad saddaqatar ru'ya. Engkau sudah membenarkan perintah. Allah udah percaya sama Ibrahim sekarang. Ditahan. Akhirnya kata Allah angkat Ismail. Ini adalah balaun mubin. Inilah ujian yang berat untuk melihat siapa yang benar-benar beriman. Gitu cara Allah percaya sama kita. Lewat ujian hidup kita. Lewat masalah-masalah kita. Apakah kita masih yakin sama Allah? Sampai ke titik darah penghabisan masih yakin sama Allah? Justru di titik itulah nanti Allah percaya sama kita. Allah ganti semua musibah itu sebagai rahmat. Allah kasih dia seekor domba yang sangat besar. Dan kelak itu menjadi syariat yang sangat indah bagi kaum muslimin. Diabadikan sepanjang masa, ribuan tahun dikenang. Ini bukti. Maka buat Allah percaya sama kita, maka Allah gak akan mengecewakan kita. Ingat kata-kata Hajar, la yudayya'anallahu idzan.
Kalau Allah yang memerintahkan gini, berarti Allah tidak akan mengecewakan saya. Cukuplah Allah yang menyuruh kita, yakin Allah gak akan ngecewain kita. Udah setelah itu, hasbunallah, la haula wa la quwata illa billah, tawakkaltu ala Allah, aslamtu ilallah, dan seterusnya. Insya Allah kita akan melihat keajaiban. Itu aja teman-teman yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa selalu mengandalkan Allah dalam hidup kita. Sampai Allah percaya sama kita, lalu Allah menunjukkan keajaiban dalam setiap urusan kita. Marilah kita tutup dengan berdoa. Semoga ilmu yang sederhana yang baru kita dapatkan benar-benar menambah semangat kita untuk lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa lakash syukru ya rahim. Lakal hamdu wa lakash syukru ya karim. Lakal hamdu wa lakash syukru ya arhamar rahimin. Allahumma ilaika aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa bika khasamna wa ilaika anabna ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka ya khaliq ya khaliq ya khaliq ya raziq. Allahumma aslamna ilaik antal hayyul qayyum antal ladzi la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm antal khaliq ya Allah biyadikal khairu ya Allah antal ladzi ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, segala kebaikan ada di tangan-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha pemurah ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha pengasih ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang susah dan sulit bagimu ya Allah. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Engkau hanya mengatakan kun, maka segalanya menjadi seperti kehendak-Mu ya Allah. Ma syi'ta kan wa ma lam tasha lam yakun ya Allah. Apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Engkau kehendaki tidak akan terjadi ya Allah. Kami yakin kepada kebesaran-Mu ya Allah. Kami yakin tidak ada hal yang mustahil bagimu ya Allah. Tidak ada hal yang mustahil satu pun di muka bumi ini, di langit dan di bumi bagimu ya Allah. Engkaulah yang telah menciptakan langit yang maha luas, yang bahkan kami belum tahu di mana tepi dari langit itu ya Allah. Engkaulah yang telah menciptakan bintang-bintang yang sangat banyak, bahkan kami tidak sanggup menghitung jumlahnya ya Allah. Engkaulah yang telah menciptakan
Setiap butir-butir yang ada di dalam tanah yang kemudian tumbuh menjadi tanaman, menjadi pohon yang besar lalu memberikan buah-buah yang ranum kepada kami. Engkaulah yang telah memberikan janin di dalam rahim para perempuan-perempuan yang Engkau kehendaki. Yang dengan itu Engkau menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Engkau memberikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak ada seorang pun ya Allah. Engkau punya segala cara. Bahkan kadang Engkau tidak perlu cara untuk memberikan kebaikan kepada hamba-Mu. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada daya dan upaya bagi kami kecuali dengan pertolongan dari-Mu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sesungguhnya sholat kami, ibadah kami, ruku dan sujud kami, hidup kami persembahkan untuk-Mu ya Allah. Ajarkan kami untuk tulus dalam mengatakan kalimat yang mulia itu ya Allah, sehingga benar-benar kami menyerahkan hidup dan mati kami kepada-Mu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kuatkanlah hati kami dalam keimanan ya Allah. Kami tidak tahu bagaimana keadaan kami di akhir hayat kami nanti. Bisa jadi saat ini kami menjadi orang-orang yang dekat kepadamu. Tiba-tiba di akhir hayat kami menjauh darimu. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kami hari itu kecuali Engkau ya Allah. Bisa jadi sekarang kami rajin ke masjid, sholat berjamaah. Tetapi di akhir hayat kami berputus asa sehingga kami meninggalkan panggilan-Mu ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan diri kami sendiri ya Allah. Kami tahu Nabi-Mu pernah bersabda, bisa jadi seseorang sepanjang hidupnya beramal solih, amal ahli surga sampai jaraknya dengan surga hanya sejengkal saja. Tetapi berlalulah ketetapan yang lain sehingga dia mati dalam keadaan syirik dan kufur dan masuklah dia ke neraka. Kami berlindung kepadamu dari keadaan orang seperti itu ya Allah. Tidak ada yang bisa menjamin kami selamat. Bukan ibadah kami, bukan sholat, bukan sujud, bukan rukuh kami, bukan kesolehan kami. Bahkan orang yang paling soleh seperti seorang laki-laki Bani Israel bisa kufur dan akhirnya su'ul khatimah di akhir hayatnya ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menjamin akhir hayat kami ya Allah. Kami belum merasa aman meskipun sekarang kami bersyukur mendapatkan hidayah untuk berhijrah. Tetapi tidak ada yang menjamin kami bisa istiqomah seperti ini sampai akhir hayat ya Allah. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam keimanan ya Allah. Tetapkanlah hati kami dalam keimanan ya Allah sampai akhir hayat kami, agar kami bisa menutup usia kami dengan kalimat la ilaha illallah, dan hanya itulah jaminan bagi kami untuk selamat di akhirat ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami kadang pernah melihat saudara-saudara kami yang Engkau uji dengan sakit yang amat berat, dan mereka bersabar menghadapi ujian itu. Mereka miskin, lalu Engkau uji dengan sakit
yang bahkan banyak para dokter mengatakan mungkin tidak akan sembuh lagi, dan mereka hampir tidak punya harapan untuk sembuh, tetapi mereka bersabar dan ridho dengan ketetapan-Mu. Lalu kami menyadari, bagaimana jika kami yang Engkau berikan ujian seperti itu? Apakah kami akan sabar atau kami akan berputus asa, ya Allah? Ketika kami harus merasakan sakit 24 jam dalam sehari yang luar biasa rasanya, apakah kami akan bersabar atau kami berputus asa sehingga kami datang kepada para dukun atau akan bunuh diri dalam keadaan kufur, ya Allah? Tidak ada yang menjamin kami akan kuat pada hari itu kecuali Engkau, ya Allah. Wahai yang menggenggam hati hamba-hambanya, genggam eratlah hati kami dalam kasih sayang dan hidayah-Mu, ya Allah. Kami berserah diri kepada-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jangan biarkan kami tergelincir ketika kami mendapatkan ujian-ujian yang sesungguhnya ujian itu agar Engkau percaya kepada keimanan kami. Sadarkanlah kami selalu, agar kami selalu percaya bahwa ujian adalah agar kami membuktikan keimanan kami kepadamu, sehingga kami bisa bertahan dalam ujian itu, ya Allah. Kuatkanlah kesabaran kami, ya Allah. Lapangkanlah dada kami, ya Allah. Bimbinglah pikiran kami agar selalu berhusnuzon kepadamu dan kepada hamba-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bantulah kami dalam segala masalah kami, ya Allah. Engkaulah yang maha pemberi rezeki, limpahkanlah rezeki yang halal bagi kami, ya Allah. Tidaklah kami meninggalkan pekerjaan yang menurut syariat agamamu itu haram, kecuali karena kami takut kepadamu, ya Allah. Dan kami yakin Engkau menyediakan yang lebih baik setelah kami berhijrah dari pekerjaan yang haram itu, ya Allah. Kami percaya dan yakin. Maka tunjukkanlah keajaiban kepada kami. Beri kami rezeki yang lebih baik setelah kami meninggalkan yang syubhat. Ya Arhamar Rahimin, di antara kami ada yang berharap sekali Engkau anugerahkan keluarga yang menyejukkan mata. Anugerahkanlah keajaiban kepada kami. Berikan kepada kami pasangan-pasangan yang menyejukkan hati kami. Mungkin kami mencintai seseorang karenamu, tetapi dia tidak tahu tentang perasaan kami. Beritahu kepadanya, ya Allah, karena tidak tahu bagaimana cara kami mendekatinya kecuali mendekat kepada Robnya, ya Allah. Engkaulah Rob hati segala makhlukmu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau bimbing perasaannya agar selalu mencintai yang Engkau cintai, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah juga untuk kami. Jika di antara kami ada yang sedang sakit, beri kami kesabaran dan kesembuhan, ya Allah. Jika di antara kami ada yang telah wafat, maka rahmatilah saudara kami yang telah kembali kepadamu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Bagaimanapun juga, karena jerih payah, keringat, darah, air mata mereka, kami tumbuh menjadi orang yang seperti sekarang ini, ya Allah. Menjadi orang yang insya Allah dengan seizinmu menjadi orang yang bahagia, ya Allah. Karena perjuangan orang tua kami lah akhirnya kami bisa hidup layak, ya Allah. Walaupun kami sering mengkufur dan mengingkari kebaikan orang tua kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami tidak sanggup membalas kebaikan orang tua kami. Kami hanya mampu mendoakan kebaikan untuk mereka, ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami, suami dan istri kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, tunjukkanlah mujizat-Mu untuk kaum muslimin di Gaza. Tunjukkanlah mujizat-Mu untuk kaum muslimin di Palestina. Tunjukkanlah pertolongan-Mu seperti Engkau menolong Ahlu Badar dengan menurunkan ribuan malaikat kepada kaum muslimin di Suriah, ya Allah. Tidak sulit bagimu untuk menolong saudara-saudara kami yang ada di Suriah. Senjata-senjata orang kafir tidak ada apa-apanya dibandingkan kebesaran-Mu, ya Allah. Kami percaya kepada kemahaagungan dan kekuatan-Mu yang tidak ada bandingannya, ya Allah. Engkau dengan mudah menghancurkan pasukan Ahzab. Engkau dengan mudah membobol benteng-benteng Konstantinopel. Engkau dengan mudah menghancurkan orang-orang kafir di padang Badar. Engkau dengan mudah menghancurkan benteng-benteng Yahudi di Khaybar. Mudah bagimu, ya Allah. Sangat mudah bagimu untuk menghancurkan orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Tapi kami sadar, jika Engkau memberikan ujian kepada kaum muslimin hari ini, sesungguhnya Engkau menginginkan agar kami menunjukkan persaudaraan di antara kami. Agar kaum muslimin yang ada di Indonesia berempati dan mereka mau membantu saudaranya di Palestina, Suriah, Irak, Yaman, dan seluruh dunia, ya Allah. Engkau ingin menghubungkan hati-hati kaum muslimin dengan ujian ini. Kami tahu, ya Allah.
Tetapi kami tetap berharap bantuan dan kasih sayang-Mu ya Allah. Sadarkanlah kaum muslimin. Mungkin tidak banyak berita yang menyiarkan tentang keadaan saudara kami di Suriah. Tetapi hati kami tidak tertutup untuk mereka ya Allah. Ajarkanlah kaum muslimin untuk menyayangi saudaranya seperti satu jasad ya Allah. Berikanlah kemampuan kami untuk bisa membantu kaum muslimin di seluruh dunia. Dan bantulah kaum muslimin di seluruh dunia dengan kesabaran, dengan ketabahan, dengan kekuatan dari-Mu ya Allah. Kami yakin mungkin Engkau lebih mencintai orang-orang di Palestina daripada kami, sehingga Engkau mengambil nyawa mereka dalam keadaan syahid. Maka sayangilah kami seperti mereka, sehingga Engkau kelak memberikan kami pahala syahid karena kami menolong mereka ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maafkanlah kami ya Allah, jika selama ini kami masih ragu kepadamu ya Allah. Kami masih bimbang dan ragu kepada kebesaran-Mu ya Allah. Mulai sekarang kami akan belajar yakin kepadamu, belajar selalu mengandalkan-Mu dalam segala urusan kami. Kami tidak akan bergantung kepada makhluk, kami bergantung kepadamu. Kalaupun kami menggunakan makhluk, kami bekerja sama dengan manusia, itu karena perintah-Mu, bukan karena kami ragu kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah kami laki-laki yang selalu percaya kepada kebesaran-Mu. Anugerahkanlah kepada kami istri seperti Hajar. Anugerahkanlah kepada kami anak laki-laki seperti Ismail. Dan anugerahkanlah kepada kami suami seperti Ibrahim. Anugerahkanlah kepada kami orang-orang yang selalu percaya kepadamu. Dan jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang beriman. Ya Rabbana, beri kami hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Dan jauhkanlah kami dari api neraka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, setelah kajian ini, oleh-oleh yang kita bisa bawa pulang, selalulah mengandalkan Allah dan bersabarlah dengan ujian. Buat Allah percaya kepada kita, kemudian tunggulah keajaiban terjadi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ilmu yang malam ini kita dapatkan benar-benar mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik, memperbaiki keimanan kita, memperbaiki akhlak kita. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.